Selamat datang di playlist Omong Kosong dan kali ini kita ini bakal membahas salah satu request obrolan dari teman kita yaitu mengenai sampah di Pandeglang. Tapi sebelum itu, ini kita mau pakai dulu produk kita itu Minty Fresh Ya, dan salah satu manfaat dari Minty Fresh ini adalah untuk meningkatkan fokus. biar kita tetap fokus ya. Ya. Nah, ini bentuknya inhaler nih, kemasan baru. Oke, mari kita fokus ya membahas berita yang cukup cukup apa ya? Cukup meresahkan warga-warga Pandeglang. Oke, bisa dilihat ya ini ada sampah di Pandeglang itu udah mencapai 550 ton per hari yang dimana mayoritasnya itu dari rumah tangga dan wisata. Nah, sampah di Pandeglang berapa tadi? 550 ton per hari. Mayoritas dari Ya, dan mayoritas sampahnya itu rumah. datang dari rumah tangga dan Eh, juga di wisata-wisata. oke oke. Nah, terakhir itu di BIM di apa di Kadulawang tuh? Kadulawang. Ya, masih ada yang ngangkutin nggak tuh? Yang mana Sampah ya di Kadulawang? rumah di rumah tuh. Buat sampah tuh kan dulu perasaan ada yang ngangkutin ya. Iya, dulu ada yang ngangkutin. Sekarang nggak ada ya. Iya, sekarang Nah, udah BIM nggak ada. tahu nggak kenapa itu masalahnya? Kurang tahu. Ya, jadi masalahnya itu adalah eh, kan untuk angkut sampah itu kan ada biayanya ya, jadi Iya, ada untuk dikenakan biaya. tarif ya. Itu kalau nggak salah tuh berapa ya, 18 apa sampai 30 ribu kalau nggak salah. Nah itu emang warga belakang tuh banyak yang nggak bayar, jadi buang doang nih, nggak Masih nggak bayar. bayar. Nah emang ya emang sih maksudnya emang program pemerintah, cuman emang kan itu emang ada biayanya sebenarnya buat angkut sampah itu. Nah ada yang nggak bayar, akhirnya tuh si apa namanya tukang sampahnya itu ngambek bilangnya. Oh, Ceritanya iya. ngambek akhirnya nggak narik Nggak lagi narik di lagi. daerah Kertawangnya. Nah akhirnya kan yang di Kadulawang tuh nggak apa-apa kita cabut kampung ya, nggak apa-apa kan ini buat apa namanya, buat pelajaran Iya, salah satu contohnya aja ya. di kampung kita lah. Nah ini kan akhirnya buang sampahnya kalau nggak dibakar pasti ada tuh apa namanya tuh ke area apa sih, Gunggurung atau apa sih namanya tuh. Gorong-gorong. Hah? Oh, Gorong-gorong. gorong-gorong. Gorong-gorong Itu atau yang got. Yang mana? yang di Kukulu Ciang mana tuh ada apa sih, ada tanah ini, ada tanah bawah tuh kayak jurang tuh, itu pada buang ke situ. Oh, buang ke Nah, jurang gitu ya. itu sih sempet tuh temen kita tuh si Pikri tuh dia Ya, suka Fikri. suka suka update status kan, katanya Ya, buat update status. pada buang sampah di situ kan, emang ngerasain. Nah, ini emang jadi problem di Di Pandeglang. Pandeglang. Sebenarnya di Banten juga sih, di Serang juga sama sih problemnya. Nah, Ya, tapi ini kita highlightnya itu di Pandeglang aja ya dulu. di Karena Pandeglang ya. di Pandeglang aja itu perharinya udah mencapai 550 Nah, ada ton. 10 ton. Iya, itu belum termasuk seluruh Banten ya, seperti Serang, Nah, Cilegon, apalagi bahkan Tangerang. Tangerang buangnya ke sini nih, ke Serang nih. Iya, Iya, ke. sampah dari Tangerang dibuang ke Serang. Nah, jadi yang jadi masalah tuh udah mah 550 ton per hari ya. Iya, Bisa 550 dibayangin per itu hari. berapa gunungan ya. Pengelolaannya nggak maksimal. Nah, itu kayaknya 550 apa namanya 550 ton per hari itu yang kedata kayaknya. Itu Iya, belum kan yang di kampung-kampung yang emang nggak kedata, itu udah luar biasa kan. Nah, ini emang jadi PR buat apa sih? Buat pemerintah sih. Nah, akhirnya kan kemarin-kemarin tuh ada tuh kayak apa sih, siapa namanya yang anak muda tuh pada oh pada ya, anak muda. Dulu di Pandeglang itu ada namanya tempat wisata yaitu Teluk ya. Teluk tuh rame gitu. ada nggak Bahkan sini? ada. Ada ya? Bahkan sempat populer ya di tahun 2023 mereka tuh langsung menobatkan bahwa pantai ini tuh pantai nomor satu terkotor di Indonesia itu. Yaitu Terkotor di Teluk. Indonesia ya? Iya, Di Indonesia ya? di Indonesia Waduh, harus bangga terkotor. kayaknya. Itu emang harus bangga gitu. Cuman ya, setelah dibersihkan ya, baru beberapa bulan itu udah langsung kotor lagi itu pantai Teluk. Itu itu kayaknya memang udah sangat menjelaskan ya dari data ini dari 550 ton sampah hanya dalam waktu beberapa bulan pantai Teluk tuh udah langsung kotor lagi gitu. Saking Pandeglang tuh perharinya menghasilkan banyak banget ton sampah. Itu dari rumah tangga dan wisata ya? Iya, Itu Teluk itu apa sih? Belum pernah ke sana sih kayaknya. Itu pasar atau iya pasar, oh pasar ya? pasar itu. Lah emang. Nah, ini
ya kemarin ngobrol sama temen sih, dia pemerhati juga kayak sih, pemerhati enggak, maksudnya dia bukan bukan profesional ya, cuman dia concern di, bidang lingkungan. ya maksudnya dia merhatiin lah sama-sama kayak gitu. Nah dia bilang emang bagus sih si Pandawara ini, kan setelah Pandawara muncul lagi kan kayak bocil-bocil tuh, ada nggak, pernah lihat nggak yang dia bikin channel juga, bikin konten juga bersihin sampah tuh. Nggak pernah lihat. Nah itu emang ada nih ya Pandawara-Pandawara yang lain gitu, dia ikut-ikutan apa, ikut-ikutan bikin aksi kayak Pandawara. Oke, mungkin vibes-nya luar biasa ya, maksudnya itu dia menginfluence semua juga. Nah tapi masalahnya itu emang itu enggak 100% nyelesain masalah sebenarnya, karena sampah itu masih berkutat. Misalnya gini nih, ini sampah di suatu daerah nih kayak di Teluk tuh dibersihin, nah itu cuman pindah aja sebenarnya si sampah ini. Cuma mindahin aja dari Teluk ke tempat mana gitu. Ya, bahkan ke TPA ya. TPA kan itu juga ditimbun dan paling dibakar aja gitu. Nah, sebenarnya udah rame, ada beberapa apa sih namanya, kelompok kayaknya pernah merhati sampah juga, dia bikin apa sih namanya, kompor Bim. Dia bikin, Bim lihat nggak kompor itu, dia pakai bahan bakarnya oli tungku, bukan kompor. Ya, Tungku bahan bakar oli. ya bahan bakarnya oli bekas. Nah, jadi dia untuk sampah-sampah plastik terutama yang dia kan ratusan tahun ya, kalau nggak salah 300 tahun gitu bisa Iya, di buat terurainya gitu. buat ya. Nah, itu dia bisa langsung jadi debu. Nah, dia bisa jadi debu dia dengan pemanasan langsung ya. Nah, itu maksud saya itu kan kalau di Shopee di Tokped sebenarnya ada BEM harganya. Udah kita nggak bisa lihat Tokped sih. Dia itu harganya paling murah 2 juta sampai 3 juta alatnya Itu gitu. paling murah. Itu Iya. alatnya doang ya. Ya alatnya doang. Dia itu bisa dalam kan gerobakan ya. Maksudnya dalam satu gerobak itu bisa musnah dalam waktu 2 jam gitu. Jadi artinya kalau 2 jam, kalau misalnya dia operasi 24 jam sehari ya berarti bisa 6 gerobak 12 gerobak sehari. Bisa musnahin tuh. Dia jadi abu, dan abunya itu masih bisa dimanfaatin buat apa sih namanya? Semacam pupuk lah. Dia bisa ningkatin unsur hara di tanah. Nah ini sebenarnya, nah yang jadi masalah ini sebenarnya sosialisasinya sih. Kenapa sih dengan dana desa yang kayaknya miliaran sih ya? Itu kan kalau satu desa punya alat itu aja, mungkin satu aja atau 2, 3, itu kan harganya kan 3 juta paling, katakanlah 3 juta. Itu cuma butuh 9 juta itu buat ngelola sampah satu desa sebenarnya. Iya, terus ini juga mengenai dari 550 ton sampah itu, ini di pemerintah, kayaknya pemerintah ya sebutannya, atau DLH Pandeglang itu cuma bisa melayani 120 ton aja per hari dari 18 kecamatan, itu ungkap Winarno. Berarti masih Pada 30% berarti ya. 30%-an baru bisa Iya. Nah, jadi bisa tuh, jadi kita tuh jangan cuma mengandalkan DLH ya, jadi pihak dinas lingkungan hidup yang mereka tuh cuma mampu 120 ton. Jadi bisa tuh ke kecamatan-kecamatan tadi itu, desa-desa, pakai alat tadi tuh. Ya bisa sih. Iya. Itu bahkan murah sih sebenarnya untuk buat anggaran desa, bahkan bukan kecamatan ya. Bahkan untuk desa kan kecil nih. Itu kayaknya kejangkau banget tuh kayaknya. Kayaknya di tiap desa ada nggak sih tempat pengelolaan kayak gitu? Nggak ada ya? Itu kalau nggak salah di Jawa tuh, itu kan alatnya tuh biasa di Jawa itu pada kreatif. Di Jawa Tengah, maksudnya Jawa Tengah, Jawa Timur tuh. Ya. Iya, itu mereka tuh bikin kayak gitu, Bem. Jadi kalau di kita sih belum nemu ya, kalau di kita sih belum nemu. Cuman dengan kayak gini kan harusnya ada, emang udah kelihatan solusinya sih sebenarnya. Yang unik di Pandeglang itu, Bem inget nggak dulu sampai Mengger itu ada tempat disediain tempat sampah tuh dulu. Iya, dulu Udah kan? sempat ada di Mengger tuh kerjasama. Sampai Mengger kan, kayaknya sampai alun-alun ya. Iya, Nyambung nyampe Mengger, nyampe alun-alun, itu udah disediain juga tuh tempat sampah. Jadi ada 2 itu dari apa? barel. Bahasa Inggrisnya sih barrel. Jadi satu barrel itu dipotong belah 2, jadi sampah kering dan sampah plastik. Itu udah itu ditaruh tuh berjajar. Terus sekarang mana tuh? Sekarang gua tahu udah kemana itu. Ya, iya. Itu jadi tanda tanya juga sih. Itu entah salah siapa, entah dicuri, entah dijual lagi sama warga sekitar, entah apa kali ya. Iya. Setelah balik lagi tuh ke Pandeglang, ke kampung halaman, iya pada hilang. Di situ
bingung juga gitu. Mau buang sampah kemana lagi gitu, Nah, masa bener. Itu masalah gitu tuh. Kita buang sama kemana lagi kan? iya, Bener yang kata teman Kak itu emang hal sebenarnya sederhana. Artinya cuman kita si desa ini mikirin lah, oh gimana nih ngelola sampah satu desa nih. Sebenarnya kalau setiap desa tuh kepala desanya mikirin aja. Itu kan untuk sampah kan satu hal ya, maksudnya itu. Sampah dulu deh, itu kayaknya satu hal dan penting banget gitu. Itu bisa kayaknya diberesin tuh dengan cara itu ya sebenarnya. Cara alat itu kan sebenarnya 10 juta itu udah cukup. Bahkan kan dari oli bekas kan, misalkan oke lah si masyarakat nggak mau iuran gitu, ya udah lo kayaknya sih tiap rumah pasti punya motor kan, nah itu bisa nyumbang oli bekas aja sebenarnya secara sederhananya gitu. Walaupun nggak sesimpel itu, tapi kan kita mikir logis sederhananya kan karena bahan bakarnya oli bekas, ya lo kalau nggak mau bayar ya nyumbang oli bekas aja lah, kan minimal pasti iya, ada kan. maksudnya gini, kalau mereka nggak mau menyumbang secara rupiah gitu, sumbanglah secara bahan bakarnya Nah gitu, ya, oli bekas. Atau enggak mungkin ya minimal pilah lah gitu sampahnya gitu, agar nah ya, tidak bercampur dengan sampah organik dan anorganik itu. nah ya emang harus dipilah sih, kadang nggak dipilah sih, itu yang jadi masalahnya. Iya, terus juga minimal gitu setelah sampah-sampahnya terkumpul jangan dibakar lah gitu, jangan menyumbang polusi udara untuk Pandeglang ini gitu. Ya cuman emang apa sih namanya, salah satu treatmentnya di TPA itu emang dibakar Bim sebenarnya. Lo kalau lo pernah kesini nggak, ke Mancak tuh, Oh, Mancak pernah. kemana sih namanya, ada yang apa sih namanya dulu lupa lagi, yang tempat TPA Serang tuh, Iya, ya emang itu salah satunya dibakar sih sebenarnya. dibakar. Tapi emang karena di gunung terus di lereng terus ditutupin pohon-pohon, kayaknya nggak nyampe ke pemukiman sih kayaknya. Oke, ini berita selanjutnya ada cukup yang membakar emosi dan seluruh jiwa para umat mayoritas. Ini ada imbauan dari Kominfo di mana azan maghrib di TV itu akan diganti dengan running text selama selama misa paus. Oke, jadi ini berita yang cukup pemanasan karena ada banyak media-media yang entah kenapa kayak memberitakan imbauan ini tuh seperti negatif gitu, seperti azan maghrib dibungkam gitu karena kan diganti jadi running text ya. Ya sebenarnya kayak apa ya? Kayak semacam mempermasalahkan toleransi gitu. Terus juga kayak di berbagai media kayak pada protes juga kepada Kominfo terus dan Kemenag gitu terkait imbauan di TV ini. Suram azan maghrib itu bukan ditiadakan tapi lebih tepatnya diganti jadi running text aja. Sebenarnya azan maghrib tuh boleh nggak sih diganti dengan running text begitu? Kalau dibilang azan maghrib, apa namanya? Azan maghrib boleh diganti running text itu sebenarnya nggak boleh, nggak boleh sepertinya. Maksudnya kalau dibilang secara umum ya azan maghrib diganti running text apa tadi? Diganti teks aja gitu, Ganti itu nggak nggak boleh bersuara karena gitu. ajan itu siar, maksudnya emang ajan itu mengajak disuarakan. Nah, sebenarnya poinnya bukan itu sih sebenarnya, tapi yang jadi masalah itu sebenarnya ajan yang di TV itu ajan atau bukan. Nah, yang jadi masalah tuh ajan di TV itu bagian dari ajan di masjid atau bukan. Nah, itu sebenarnya jadi masalah. Nah, itu pun MUI kan udah ngejelasin juga kan bahwa ajan di TV itu tuh bukan ajan di masjid. Jadi dua hal yang berbeda. Jadi ajan TV sama ajan. Dan yang kedua tuh emang jadi pertanyaan juga sih. Ini kenapa masyarakat jadi tiba-tiba antusias aja, jadi ngeritik. Maksudnya jadi emang tiap hari lu nontonin ajan TV gitu. Maksudnya ngerti gak? Ngerti sih. Ya emang lu nontonin ajan TV kan enggak kan? Ya kan sebenarnya jadi oh mungkin maghrib juga kalau ajan dimatiin gitu ya kan. Ya jadi sebenarnya emang sebenarnya nggak masalah. Atau enggak pindah ke channel lain gitu yang Ya, belum azan. ya. Tapi kalau maghrib mah cara lain juga ajan. Nah, jadi kan di situ juga MUI ini sebenarnya ranahnya ulama ya. Dan itu kan MUI udah ngejelasin bahwa itu nggak melanggar syariat. Tapi untuk yang ajan di TV ya, kecuali emang ajan di masjid bilang nggak boleh ajan ya. Nah itu yang melanggar syariat. Oh. Nah jadi emang reaksinya bener kata Bim tadi, masyarakat itu emang reaksinya berlebihan juga. Dan yang kedua sih informasinya setengah sih yang didapat itu. Biasanya yang ke masyarakat itu emang nah informasinya setengah karena apa, media tuh dia ya asal apa sih namanya nyantumin headline aja. Iya, nyantumin headline Karena kan aja. literasi masyarakat kan rendah kan, dia cuma lihat headline ya nggak dibaca juga Ya, kan. nggak dibaca isi beritanya. Padahal Ya. kalau baca isi beritanya itu udah terpaut jelas gitu bahwa itu kayak ini nih. Jadi Kemendag menegaskan azan maghrib di masjid dan musola itu tetap dipersilahkan. Jadi ini tuh yang diganti itu azan maghrib yang ada di TV. Kenapa? Nah ini karena ini Kemendag menyebut di surat itu, surat yang dimintakan
ke Kominfo itu. Jadi ini nih ada 2 substansi. Jadi pertama itu saran agar misa bersama Paus Fransiskus itu disiarkan secara langsung pada pukul 17.00 hingga 19.00 di seluruh TV nasional gitu. Nah, dan yang kedua, agar penanda waktu maghrib itu ditunjukkan dalam bentuk running text sehingga masih bisa diikuti secara utuh oleh umat Katolik di Indonesia. Jadi maksudnya tuh supaya agar ketika waktu maghrib sekitar jam 18 itu tidak dipotong oleh azan maghrib biasanya gitu. Melainkan hanya cukup tampilkan running text seperti ya di breaking news di TV di bawah aja gitu, Iya running kayak text begitu kayak aja gitu. mm. Nah ya sih. Nah, cuman ya itu dia gitu, seakan-akan berita-berita lain yang memang sengaja clickbait gitu, apa ya, menggunakan kata-kata himbauan ini tuh kayak membungkam gitu. Jadi kayak maghrib tuh seakan-akan tidak boleh ditayangkan gitu. Dan lagi pula, terus juga ini masyarakat-masyarakat entah kenapa kayak pada menyalahkan Kominfo gitu. Itu Kominfo sendiri udah mengklarifikasi ya di sidang itu bahwa mereka tuh cuma apa ya, ngikutin ngikutin ini permintaan dari dua, Kemenag kayaknya. ya dari Bimas. Nah ini nih, terus ini jadi Kemenag itu telah bersurat kepada Kominfo ini terkait imbauan penyiaran TV ini, dan surat ini tuh udah ditandatangani oleh Dirjen Bimas Islam Kamarudin Amin dan Dirjen Bimas Katolik Suparman. Nah, jadi udah ada dua agama tuh, Islam dan Katolik ini udah menandatangani gitu. Nah, untuk kita sebagai masyarakat awam ya serahkan saja kepada yang di Ya, ini gitu. itu emang ya benar serahin kepada pemerintah dan ulama. Tapi itu kan ulama udah apa MUI kan udah ngasih statement juga kan. Ya, Nah, nah itu sih itu di luar kita ngedukung atau nggak ngedukungnya acara itu ya. Ini ya. kita ngomongin secara umum aja. Kalau itu apa namanya kita setuju atau nggak setuju, maksudnya antar beda keyakinan itu kita itu lain hal. Tapi untuk konteks ajan running text ini ya emang nggak ada masalah sebenarnya. Ambil gimana nih? Hah? Ada ini lagi nggak? Apa? Ada apa namanya gambaran lain? Gambaran lain, kalau mau gambaran lain sih kurang tahu karena pada saat itu juga di tanggal 5 itu nggak ada TV sih, nggak nonton TV. Iya juga kan kalau Tapi kalau mengenai yang tadi, mm, memang betul tuh. Jadi kalau azan-azan maghrib di musola dan masjid itu masih dipersilahkan dan nyatanya emang mereka masih pada azan. Cuman ya entah karena mereka ya pokoknya di masjid dan musola itu mereka tetap azannya dengan toanya itu keluar. mm, Jadi saya masih bisa dengar azan maghrib. Sementara kalau tentang running text di TV-nya iya. nggak tahu karena nggak ada TV juga. Iya nggak TV terus juga misal kita sebagai muslim nih kan itu katanya acara jam 7 sampai jam 19 ya? Jam Eh 5 jam sampai 5 jam 7 malam. 7 malam ya. Nah, kayaknya kalau sebagai muslim oh, ada acara ini kayaknya nggak nonton Kayaknya TV. nggak bakal nonton Kayaknya juga nggak ya, nonton di TV skip juga. karena kan TV-TV nasional lagi menyiarkan misa. Ya, ya itu sih sebenarnya. Jadi pemberitaannya berlebihan dan responnya juga berlebihan juga. Itu sih kalau dari pandangan. Oke, jadi ya sebagai umat muslim juga harusnya kalian malu lah gitu karena hanya membaca berita dari judulnya aja, karena Rasulullah SAW sendiri juga udah mengingatkan kepada kita umatnya ya, kalau mendengar suatu berita itu wajib tabayun atau selidiki dulu kebenarannya itu. Minimal ya kalian setelah ada berita kayak gitu, bacalah semua beritanya, jangan hanya judulnya aja gitu. Iya, itu Jangan langsung share ke grup keluarga dengan waduh, caption apalagi marah-marahnya. bahaya tuh. Iya kan? Jadi Iya, soalnya kalau grup keluarga tuh eh, dibaca aja kadang nggak paham juga kan misalnya ada mama kan bacanya juga nggak paham kadang yang penting tuh wah, lah bisa nih atau apa Kristen langsung marah aja kan ya berbahaya sekali gitu. Aduh. Nah emang apa sih namanya toleransi itu penting sih ya di negeri yang katanya apa sih kita tuh Pancasila ya Bhinneka Bhinneka Tunggal Tunggal Ika. Ika tapi emang ada satu ironi juga yang beriringan dengan misa ini nih jadi ada kejadian
pembangunan masjid di Bogor tuh. Nah ini kan Masjid Miyah kalau nggak salah. Nah itu didemo oleh oknum-oknum ormas lah, kita panggilnya ormas. Nah, ormas ini dia yang suka menggaungkan toleransi. Nah itu berbarengan dengan acara misa ini. Jadi emang kita menyayangkan sih, di sisi lain tuh mereka tuh berlemah lembut kepada orang yang berkeyakinan berlainan, tapi mereka itu keras ke sesama umat muslim sendiri. Nah itu mungkin juga jadi koreksi untuk Kemenag juga sih harusnya. Jadi ya diurusin lah, itu kan kayaknya ormasnya deket sama Kemenag. Kayaknya harus diberesin juga tuh orang-orang seperti itu ya. Gitu aja sih. Oke, baik, itu aja berita yang kami bahas untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Dan jangan lupa ya, dukung kami dengan cara membeli produk Minty Fresh ini. Oh ya, buat yang tinggal di Pandeglang, ini cara dapetinnya bisa ke apotek-apotek terdekat Ya, ya. Dan kalau untuk yang di luar Pandeglang, ini tunggu aja. Nanti kami akan sediakan toko online-nya agar bisa ya, dikirim ke seluruh Indonesia ya. ya bisa insya Allah. Tapi untuk Serang, Rangkas sih itu udah masuk area sales kita sih sebenarnya. Oh, Mungkin nanti butuh waktu sih, mungkin beberapa bulan buat sampai apotek-apotek Serang atau Rangkas sih. Karena untuk bulan ini emang di Pandeglang ya. Cuma nanti kita bakal datang ke Rangkas sama Serang. Udah dong. mari kita tutup acara ini dengan tagline-nya Minty Fresh ya. Oke. Minty Fresh, bikin Bikin fresh. fresh.